juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Salam anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kasihi. Shalom teman-teman. Minggu pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita masih ibadah di rumah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan roh sukacita dan pujian kepada kita. Kita mau nyanyikan sama-sama Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Salut. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk minggu pagi hari ini. Tuhan sungguh baik, sangat baik, teramat baik buat hidup kami. Oleh sebab itu kami mau bersuka cita, kami mau mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kami. Terima kasih dan terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak semangat? Ya, semangat. Kalau saya katakan Laskar Kristus, anak-anak bilang yes, yes, yes. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Mari kita berdiri, kita menyanyikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggi
bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Ya, biarlah mulut kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Apa yang Tuhan berikan kepada kita semuanya adalah yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Nanti teman kita Simon akan mempersembahkan pujian Waktu Tuhan. bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan ibadah sekolah minggu 31 Mei 2020. Nah, anak-anak tahu nggak minggu kemarin cerita apa ya? Ya, betul, cerita tentang Stefanus. Kenapa dengan Stefanus? Stefanus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Dia selalu berkobar-kobar kalau memberitakan Tuhan Yesus. Sampai-sampai Stefanus rela mati. Dengan cara apa? Siapa yang tahu? Ya, benar. Stefanus mati dengan cara dilempari batu sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Saulus. Tahu nggak siapa Saulus? Saulus itu adalah seorang panglima, jenderal tertinggi pada waktu itu. Padahal Saulus adalah seorang anak muda. Kenapa dia mempunyai jabatan yang sudah tinggi walaupun ia masih muda? Ternyata keluarganya itu keluarga terpandang di daerahnya. Nah, pada waktu itu Saulus minta surat kuasa untuk menangkap orang-orang yang mengenal Yesus, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bahkan banyak yang menderita karena nama Tuhan Yesus. Mereka semuanya ditangkap. Mereka semuanya dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan banyak yang mati karena nama Yesus. Nah, pada suatu hari ketika Saulus sedang jalan ke Damaskus, tiba-tiba ada sinar yang sangat terang. Kalian sudah pernah lihat sinar matahari kan? Nah, ini terang sinar kemuliaan Tuhan 2 kali lebih terangnya. Cahayanya lebih bersinar. Nah, sehingga pada waktu itu Stefanusnya jatuh. Stefanus tidak tahan dengan sinar kemuliaan Tuhan. Padahal Tuhan mau Saulus itu menjadi alat untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, ketika di tengah-tengah perjalanan Stefanus jatuh, terus ada suara dalam sinar itu. Suaranya begini, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulusnya kaget. Wah, ada sinar tapi tidak ada orang. Tiba-tiba yang berbicara adalah sinar itu. Terus Saulus tanya, "Siapa engkau? Siapa engkau, Tuhan?" Nah, akhirnya sinar itu berbicara lagi. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Wah, Saulusnya
kaget. Kok dia kenal nama saya? Kok dia kenal nama saya ya? Kenapa? Padahal Saulus tidak menyebutkan nama. Nah, terus Saulusnya sesudah sinar itu pergi, Saulusnya bangun. Ketika bangun, tiba-tiba dia tidak bisa melihat, di bola matanya ada yang menutupi. Nggak tahu apa namanya, pokoknya ada selumbar yang menutupi sehingga Saulusnya tidak bisa melihat. Akhirnya Saulus tidak bisa melihat, dia dituntun sama teman-temannya masuk ke kota Damaskus. Nah, di kota Damaskus, Saulus tinggal di rumah Yudas. Nah, pada waktu itu ada salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Nah, ketika Ananias sedang berdoa, Tuhan Yesus datang sama Ananias. Tuhan Yesus bilang begini, "Ananias, pergilah ke rumah Yudas. Di sana ada seseorang yang sedang berdoa." Ternyata Tuhan bilang sama Ananias, kalau orang itu adalah Saulus. Ananiasnya kaget. "Hah, Tuhan, Saulus? Padahal Saulus kan orang jahat. Dia sudah menangkap anak-anak Tuhan. Dia sudah memenjarakan banyak orang." Terus Tuhan bilang kalau Saulus itu akan dipakai oleh Tuhan. Dia menjadi satu alat untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Nah, akhirnya Ananiasnya pergi. Sudah pergi terus Ananias menjumpai seseorang yang sedang berdoa. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Ananias? Betul. Ternyata di situ ada Saulus yang sedang berdoa. Saulus ini dia menyadari kalau ia salah, ia berbuat dosa, ia sudah memenjarakan banyak orang. Dia menyesali perbuatannya. Saulus berdoa, Saulus berpuasa. Tahu anak berapa hari dia berpuasa? 3 hari 3 malam dia tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Dia hanya berdoa, dia minta ampun sama Tuhan. Dia menyesali perbuatannya. Akhirnya ketika Ananias datang, Ananias berdoa, Ananias menumpangkan tangan sama Saulus. Selaput yang menutupi mata Saulus itu semuanya rontok, berguguran, jatuh. Sehingga akhirnya Saulusnya bisa melihat kembali. Nah, sudah Saulus bisa melihat kembali, Saulus belajar mengenal Tuhan Yesus. Dia belajar berdoa, dia baca Alkitab sama jemaat-jemaat yang ada di Damaskus. Jemaat yang ada di Damaskus menerima Saulus, tapi dengan penuh ketakutan. Kenapa dengan penuh ketakutan? Iya, mereka menyangka kalau Saulus belum bertobat. Nah, sampai akhirnya Saulus dibaptis sama Ananias. Saulus menerima Tuhan Yesus, dibaptis sama Ananias. Nah, Saulusnya dibaptis, Saulus menerima Tuhan Yesus, Saulus mulai memberitakan firman Tuhan. Dia mulai memberitakan firman Tuhan, dia mulai berkobar-kobar. Tapi masih banyak jemaat yang di Damaskus belum percaya. Dia masih takut sama Saulus. Kenapa? Soalnya Saulus yang dulunya jahat, terkenal sangat jahat sama anak-anak Tuhan, sekarang dia memberitakan nama Tuhan. Nah, sekian ceritanya. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin kami semua untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu
yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.